Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Jannah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial atau langkah-langkah dalam pengolahan data regresi linear berganda menggunakan FIF12. Nah, untuk sebelumnya, jadi regresi linear berganda ini kita akan melihat bagaimana pengaruh dari satu variabel dependen yaitu Y terhadap dua atau lebih variabel independen yaitu X. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan mencakup kepada beberapa uji yaitu melihat dari persamaan ekonometriknya, kemudian kepada uji asumsi klasik yaitu berupa uji normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas, dan kemudian ada terakhir uji heteroskedastisitas. Nah, untuk pengolahan data kali ini kita akan menggunakan data yaitu melihat pengaruh nilai tukar dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat kerangka konseptual dari pengolahan data yang akan kita lakukan kali ini, di mana X1, di mana variabel independen dari pengolahan data kali ini yaitu nilai tukar sebagai X1, jumlah uang beredar sebagai X2, dan inflasi sebagai Y. Nah, kemudian karena kita menggunakan bentuk data regresi linear berganda, maka untuk persamaan model ekonometriknya kita akan menggunakan data di mana Y sama dengan alfa ditambah beta B1X1 ditambah B2X2 ditambah E, di mana Y ini adalah variabel dependen dan X ini adalah variabel independen. Kemudian untuk alfanya itu adalah konstanta dan koefisien dari dan B1, B2 ini adalah koefisien. Dan terakhir E ini adalah residual atau error term dari data yang akan kita olah. Nah, setelah kita melihat judul yang akan kita olah kali ini, maka sebelumnya kita harus menyediakan data nilai tukar, jumlah uang beredar, dan inflasi. Nah, teman-teman bisa lihat data yang sudah tersedia di Excel. Nah, untuk estimasi tahun yang akan kita gunakan itu dimulai dari tahun 2019 sampai 2022, di mana data ini menggunakan data per bulan, yaitu dari Januari sampai Desember per 2019 sampai 2022. Nah, untuk Y-nya itu inflasi dengan satuan persen, kemudian nilai tukar itu menggunakan satuan US dollar, dan jumlah uang beredar itu menggunakan satuan miliar rupiah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada pengolahan data regresi linear berganda menggunakan FIFS. Nah, pertama-tama kita harus buka aplikasi FIFS yang sudah kita install. Nah, setelah masuk kepada bagian ini, maka akan tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk kepada klik bagian Create a New FIFS Word Files. Nah, sekarang akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, dan seperti data di Excel tadi, maka karena kita menggunakan data regresi linear berganda, maka untuk itu kita melihat pada date regular frequency, di mana itu datanya per tahun. Jadi, untuk frekuensinya itu menggunakan monthly, karena data yang kita gunakan sebelumnya itu menggunakan data per bulan, dari tahun 2019 sampai kepada tahun 2022. Nah, tahun mulainya itu adalah tahun 2019, kemudian tahun akhirnya adalah tahun 2022. Nah, setelah teman-teman memasukkan bagian ini, kemudian teman-teman klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana itu ada bagian konstanta, resit. Nah, untuk memasukkan data Excel sebelumnya yang sudah kita tabulasi ke dalam Excel, maka kita harus klik kepada bagian quick, teman-teman, di FIFS, kemudian empty group edit series. Nah, di sini kita akan memasukkan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian ini kita akan memasukkan data yang di Excel tadi, pindahkan ke bagian FIFS ini. Nah, kita copy bagian di Excel, di mana ada Y, X1, dan X2-nya. Oke, setelah kita copy, sekarang kita masuk kepada paste di bagian FIFS. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah,
teman-teman bisa lihat bagaimana dari tahun 2019 sampai kepada tahun 2022. Nah, setelah itu kita klik bagian silang di bagian ini, kemudian di Let Until Group ini kita klik saja yes. Nah, setelah itu kita lihat di bagian ini. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kita lihat ini. Nah, sudah tersedia data Y, yaitu sudah di bagian Excel tadi sesuai. Nah, di X1-nya juga ada bagian ini, kemudian teman-teman bisa lihat data X2-nya. Nah, setelah kita memasukkan data dari Excel, kita pindahkan kepada Fuse, maka kita akan mengolah data dari persamaan ekonometrik dari regresi linear berganda. Nah, teman-teman bisa klik quick di bagian ini, kemudian klik estimate equation di data paling bawah. Nah, setelah kita mengklik estimate equation, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk kepada di bagian ini kita memasukkan rumus untuk menemukan persamaan ekonometrik dari regresi linear berganda ini. Nah, sebelumnya kita lihat di bagian Excel ini, teman-teman, untuk data Y itu menggunakan satuan persen, nilai tukar menggunakan US dollar, dan jumlah uang beredar menggunakan miliar rupiah. Nah, untuk rumus dari F12 tadi, untuk inflasinya menggunakan persen, dan nilai tukar dan jumlah uang beredar itu menggunakan selain persen. Nah, untuk itu, untuk rumusnya kita akan menggunakan YC log X1. Nah, dimana kenapa kita memakai log? Karena di bagian ini, di bagian data Excel untuk X1 dan X2-nya itu tidak memakai satuan persen. Maka kita memakai log. Oke, nah teman-teman bisa lihat untuk rumus dari persamaan ekonometriknya. Nah, setelah itu di bagian metode itu kita tetap memakai least square. Kemudian untuk sampelnya tetap, maka setelah itu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari persamaan ekonometrik dari data regresi linear berganda menggunakan Fuse 12 ini. Nah, teman-teman bisa lihat di mana konstantanya itu ada min 38,09136 dan log X1, log X2-nya sudah tersedia, begitu pula probability. Nah, setelah itu kita akan menginterpretasi hasil persamaan ekonometrik dari hasil olahan data Fuse tersebut. Nah, kita lihat pada bagian template yang sudah saya sediakan tersebut. Nah, kita lihat interpretasi hasil pengolahan data. Nah, sebelum itu kita sudah menyalin hasil dari Fuse sebelumnya. Nah, ketik copy, kita blok semua hasil, kemudian Ctrl C, kemudian OK. Nah, kita pindahkan ke bagian template tadi. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita melihat bentuk persamaan regresi dari hasil pengolahan data tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari C, log X1, log X2-nya. Nah, untuk pengolahan data untuk persamaan regresinya kita lihat untuk Y sama dengan Y. Teman-teman bisa lihat Y, di mana Y sama dengan min 38. Oke, kita salin. Nah, min 38,09136 ditambah, nah hasil dari log X1 tadi, nah kita masukkan 0,227774. Sekarang, oke. Nah, kemudian hasil dari log X2 tadi. Hasil dari log X2 2,676466.
kita salin ke bagian persamaan regresi. Nah, teman-teman bisa lihat berikut persamaan regresi dari data regresi linear berganda, di mana Y sama dengan min 38,091136 ditambah 0,227744 log X1 ditambah 2,676466 log X2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi dari hasil pengolahan data yang sudah kita pindahkan ke bagian Word. Oke, sebentar. Warnanya supaya terlihat. Nah, kemudian angka konstanta. Interpretasi angka konstanta dari hasil olahan data tersebut. Teman-teman bisa lihat angka konstanta dari hasil olahan tersebut yaitu adalah min 38,009136. Nah, sekarang kita lihat. Kita tulis angka konstanta sebesar min 38,091316 itu artinya, nah Y dari olahan data kita ini adalah inflasi, maka artinya inflasi di Indonesia itu adalah sebesar min 38,09136 pada saat X1, di mana X1 ini adalah jumlah nilai tukar, X2-nya adalah jumlah uang beredar. Pada saat nilai tukar dan jumlah uang beredar itu adalah 0, sama dengan 0. Nah, seperti itu teman-teman untuk angka konstanta. Kemudian nilai koefisien X1, kemudian kita masuk kepada X1-nya. Nilai koefisien X1 adalah sebesar X1 itu adalah 0,227748. 0,227748 yang artinya apabila X1 tadi itu adalah nilai tukar, berarti apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka Y atau inflasi di Indonesia akan naik sebesar 0,227748. Oke. Nah, kemudian untuk hasil dari X2, di mana X2 adalah 2,67, kita lihat di bagian interpretasi untuk nilai koefisien X2 sebesar 2,67 67 64 66. Nah, 2,6764 artinya apabila jumlah uang beredar naik sebesar 1%, maka inflasi atau variabel dependen akan
naik sebesar 2,67. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada nilai koefisien determinasi atau R-square. Teman-teman, nilai koefisien determinasi atau R-square ini adalah 0,141270. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita salin kepada bagian interpretasinya. Nilai koefisien determinasi itu adalah 0,141270. Oke. Yang artinya variabel independen, yaitu nilai tukar sebagai X1 dan jumlah uang beredar sebagai X2 dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu Y, adalah inflasi sebesar 0,141270%, dan sisanya itu sebesar 1 dikurang 0,14. Oke, sebentar. 1 dikurang 0,141270% adalah 0,9998573%. Nah, dan sisanya sebesar 0,998553% itu dijelaskan oleh variabel di luar model yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk kepada hasil uji F dari hasil regresi tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat hasil uji F itu ini 0,032492, di mana 0,03 ini adalah kecil dari 0,05 ya teman-teman. Maka hasil uji F itu adalah 0,0 sebesar 0,03 dengan tingkat kepercayaan yang kita gunakan adalah 95% atau 0,05. Sehingga 0,03 ini kecil dari 0,05. Yang artinya variabel independen yang terdiri
dari nilai tukar dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan. Nah, pengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia selama periode 2019 sampai 2022. Oke. Hasil uji F 0, jika lebih dari 0,05 maka variabel independen itu tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Nah, karena nilai probability F itu 0,03, itu di bawah 0,05, maka hasilnya adalah berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia selama periode 2019 sampai 2022. Sekarang kita masuk kepada hasil uji parsial, yaitu uji T. Untuk uji parsial atau uji T ini kita akan melihat probability dari X1, X2, dan konstantanya. Teman-teman bisa lihat. Untuk variabel nilai tukar yaitu X1, kita lihat hasil probability X1 itu adalah sebesar 0,4082. Sebesar 0,4082. Di mana 0,4082 itu adalah besar dari 0,05 ya teman-teman. Nah, yang artinya bahwa nilai tukar atau X1 mempunyai pengaruh tapi tidak signifikan terhadap Y atau variabel dependen inflasi di Indonesia. Teman bisa lihat. Nah, kemudian kita melihat probability dari variabel jumlah uang beredar yaitu sebagai X2. Nah, kita lihat untuk probability dari variabel X2 itu sebesar 0,0096. Oke. Sebesar 0,0096. 0,0096. Oke, benar. Nah, 0,0096 itu kecil ya, teman-teman, dari 0,05. Maka artinya variabel jumlah uang beredar ini mempunyai pengaruh yang signifikan karena hasil X2 itu kecil dari 0,5 maka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu inflasi di Indonesia. Nah, setelah kita melihat interpretasi dari hasil persamaan regresi, nah sekarang kita masuk kepada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali kepada Evius. Nah, teman-teman bisa
memindahkan bagian ini. Kemudian untuk langkah-langkah uji normalitas yang pertama itu kita masuk kepada view, teman-teman. Di bagian atas itu ada view. Klik bagian view, kemudian bagian residual diagnosis itu adalah kita klik bagian histogram normality test. Oke. Sekarang kita klik bagian itu. Nah, kemudian muncul tampilan seperti histogram dan hasil dari regresi uji normalitas. Nah, teman-teman bisa menyalin, mengcopy, kemudian kita pindahkan ke bagian Word yang sudah kita sediakan tadi. Nah, teman-teman, kita salin bagian ini. Bentar. Nah, oke. Nah, untuk melihat hasil dari interpretasi uji normalitas, kita akan melihat bagian bawah dari histogram tersebut, yaitu probability sebesar 0,161334. Nah, kita buat nilai probability-nya adalah 0,161334. Itu menunjukkan bahwa besar dari 0,05 ya teman-teman. Maka artinya model yang kita gunakan olah data regresi linear berganda itu terdistribusi secara normal. Ya, jika nilai probability dari uji normalitas tersebut adalah kecil dari 0,05, maka model yang kita gunakan itu tidak terdistribusi secara normal. Oke. Untuk kali ini dalam pengolahan datanya, uji normalitasnya adalah terdistribusi secara normal. Kemudian kita masuk kepada uji linearitas ya teman-teman. Kita kembali kepada FViews. Nah, kemudian untuk melanjutkan kepada uji linearitas, kita akan klik pada bagian view, dan masuk kepada stability diagnosis ya teman-teman. Nah, akan muncul bagian ini, maka kita akan klik bagian Ramsey Reset Test. Nah, kemudian kita klik bagian ini, maka untuk number of fitted terms itu tetap pada bagian 1 ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, akan muncul bagian seperti ini. Kita salin dulu kepada Word. Oke. Perhatikan. Klik, maka OK. Pindahkan kepada Word. Nah, teman-teman bisa lihat setelah kita paste kepada bagian Word. Nah, untuk ujian linearitas ini, kita akan melihat bagian di pada F statistik ini, teman-teman. Nah, untuk melihat F statistik ini, kita melihat pada probability-nya itu adalah sebesar 0,0000. Nah, untuk interpretasi dari ini adalah karena nilai probability yang teman-teman lihat sebelumnya itu adalah 0,000 sebesar 0,000 itu kecil dari 0,05 ya teman-teman, maka hasil dari itu adalah artinya model persamaan regresinya itu adalah tidak linear dalam pengolahan data regresi kali ini. Nah, sekarang kita masuk kepada uji autokorelasi, teman-teman. Nah, kita masuk kepada bagian FViews kembali. Nah, untuk mencari autokorelasi ini kita kembali kepada bagian view ya, teman-teman. Kita klik bagian view. Sebentar. Nah, bagian ini. Setelah itu kita klik bagian residual diagnosis yang sebelumnya. Nah, akan muncul bagian ini. Nah, untuk mencari
autokorelasinya kita akan mengklik bagian serial correlation LM test. Nah, kita klik bagian serial correlation ini, maka akan muncul likes to include. Nah, kita tetap pada bagian 2 ini, tidak kita ubah. Kita langsung masuk klik OK. Nah, akan muncul bagian seperti ini. Nah, kita akan melihat, kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian Word. Oke. Nah, untuk melihat hasil dari uji autokorelasi ini, kita melihat pada bagian ops R square. Nah, ops R square-nya di bagian probability-nya, yaitu sebesar 0,000 ya, teman-teman. Nah, pada bagian ini kita lihat. Oke. Karena nilai probability of scare yang kita lihat tadi itu sebesar 0,000, itu adalah kecil ya, dari 0,05. Oke, maka artinya model dari persamaan regresi tersebut mengandung autokorelasi. Autokorelasi ya teman-teman, jika hasil dari obscure itu besar dari 0,5, maka itu persamaan model regresinya itu tidak mengandung autokorelasi karena di bagian ini obscure-nya adalah kecil dari 0,05, maka model persamaannya mengandung autokorelasi. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian uji heteroskedastisitas. Nah, untuk pada bagian heteroskedastisitas ini kita kembali kepada Fuse. Nah, kita klik bagian view. Nah, kita kembali kepada bagian residual diagnosis tersebut. Nah, muncul tampilan, maka ada tulisan heteroskedasticity test. Kita klik bagian ini. Kemudian ada bagian Brass-Pagan-Godfrey. Di test type ini, pada test type ini kita masuk kepada white ya teman-teman. Kita pilih white, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita salin lagi kepada Word. Oke, sekarang kita pindahkan ke Word. Nah, untuk interpretasi melihat hasil uji heteroskedastisitas ini, kita melihat pada bagian obscure. Obscure yaitu di bagian probability-nya itu adalah tetap 0,000 ya teman-teman. Nah, maka artinya nilai probability Excel-nya adalah 0,000, maka itu adalah kecil ya teman-teman dari 0,05. Yang artinya, dapat kita lihat artinya model persamaan regresi itu mengandung heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas. Oke, atau heteroskedastisitas ini kita sebut kepada homoskedastisitas. Homoskedastisitas. Oke. Nah, teman bisa lihat hasil dari homoskedastisitas. Jika besar dari 0,05, maka itu tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita masuk kepada uji terakhir, yaitu uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini kita masuk ke bagian Fuse, kemudian kita pindah ke bagian View. Kemudian pada bagian View akan muncul halaman koefisien diagnostics ya teman-teman. Kemudian akan muncul bagian seperti ini, maka kita pilih bagian koefisien varian insulation factors.
Oke, sekarang kita klik bagian itu. Nah, akan terlihat hasil dari varian inflation factor atau VIF. Maka kita salin ke bagian Word tadi, kita interpretasikan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian uji multiklinearitas kita melihat pada bagian centered VIF ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian centered VIF ini, baik itu X1 maupun X2, itu memiliki nilai di bawah VIF-nya di bawah 10 ya teman-teman, yaitu 1,04, 1,04. Maka interpretasi dari hasil ini adalah jika nilai centered VIF itu kecil di bawah 10, ya teman-teman, maka artinya model itu tidak mengandung multikolinialitas. Model persamaan regresi tidak mengandung multikolinialitas. Teman-teman bisa lihat dari pertama pengolahan data dengan judul pengaruh nilai tukar jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia, maka hasil pengolahan datanya yaitu probability itu ada sebagian X1 ataupun X2 itu mempunyai pengaruh dan sebagiannya mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Kemudian pada bagian uji asumsi klasik itu ada yang besar dari 0,05 yaitu bagian uji normalitas itu terdistribusi secara normal. Uji linearitasnya itu regresinya itu tidak linear dikarenakan kecil dari 0,05. Kemudian pada bagian uji autokorelasi itu kecil dari 0,05, maka hasil uji autokorelasi itu adalah sebentar. Oke, maka persamaan regresinya itu tidak mengandung autokorelasi. Pada bagian heteroskedastisitas itu di bawah 0,05 artinya persamaan regresi itu mengandung heteroskedastisitas dan pada uji multikolinialitas itu di bawah VIF-nya 10, maka artinya persamaan regresi tidak mengandung multikolinialitas. Nah, mungkin untuk pengolahan data regresi linear berganda menggunakan EVIF 12 ini, begitu hasil dari pengolahan data pengaruh nilai tukar dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia, maka tutorial kali ini sampai di sini saja dan teman-teman bisa lihat pada hasil sebelumnya dan teman-teman bisa mengikuti tutorial kali ini menggunakan EVIF 12 ya teman-teman. Nah, untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.